Shalom saudara, kita berjumpa lagi. Terakhir kali saya diberi kesempatan untuk berbicara di mimbar mungkin sudah cukup lama. Sebenarnya saya merasa kurang oke. Selalu kurang oke ya. Tapi saya bersyukur kita semua ada untuk satu sama lain di tempat ini. Dan saya tadi juga selama pujian penyembahan dikuatkan melalui pujian penyembahan, dan juga tadi Oya pegang tangan saya, kasih saya kekuatan. Saya nggak ngomong apa-apa, tapi kayaknya dia ngerti sendiri. Saya bersyukur kita semua di tempat ini sudah begitu dekat sampai kadang kita nggak usah ngomong, tapi kita saling tahu sebenarnya. Kita bisa saling merasakan. Dan saya bersyukur kita ada di komunitas yang seperti itu, di mana kita bisa saling kenal dekat, gak dari jauh, gak tahu. Dan saya bersyukur saya punya saudara semua di tempat ini sebagai keluarga saya. Hari ini tema yang mau saya bawakan adalah penguasaan diri dan pikiran sehat. Kalau saya angkat ini, saudara, bukan berarti saya sudah mahir. Bukan berarti saya sudah jago atau saya sudah bisa menguasai ini semua. Tetapi saya mengajak kita semua untuk sama-sama belajar. Ada kalanya kita lolos, ada kalanya kita miss. Tapi itulah kita, memang kita nggak sempurna. Tapi kita belajar bahwa di poin-poin tertentu dalam kehidupan kita, Tuhan itu selalu ada untuk mengangkat kita, untuk memberi kita kekuatan supaya kita bisa terus maju, gitu ya saudara. Saudara di sini pernah dengar istilah ini enggak, overthinking? Pernah ya? Tapi artinya tahu kan ya? Tentu saja. Enggak, gimana sih? Oke, overthinking itu kalau di Indonesiain ini kondisi di mana seseorang memikirkan atau mempertimbangkan sesuatu secara berlebihan. Ini memang sesuatu hal yang benar-benar saya renungkan karena saya tuh orangnya pemikir. Jadi kadang tidur aja mikir. Ya benar. Makanya anak-anak saya kalau lagi nggak enak badan, mereka lebih pilih sama saya. Kenapa? Karena saya gampang bangun. Kalau bapaknya susah. Jadi cuma sekali colek begitu saya udah bangun. Karena mungkin saya nggak tahu, mungkin pikiran saya itu dalam kondisi yang alert ya, waspada gitu. Jadi kalau kondisinya settingannya begitu, saya bisa menyesuaikan. Misal saya tahu anak saya sedang sakit, jadi saya seperti sudah menyeting ya, memprogram diri saya bahwa saya harus siaga gitu. Seperti itu. Jadi memang saya mikir terus, memang orangnya mikir. Dan kadang gini saudara, menurut saya pelajari bahwa berpikir itu bukan sesuatu hal yang, suka berpikir, itu bukan sesuatu hal yang salah. Tetapi kalau sesuatu yang kita pikirkan itu kita pikirkan terus menerus, sampai akhirnya mengganggu, nah itu jadi salah. Nah itu yang disebut dengan overthinking. Kalau anak sekarang istilahnya itu OT. Jadi kita biasanya gitu deh, jangan OT gitu kan, jangan OT gitu, jangan overthinking gitu. Jadi saya mau sebelum saya masuk dalam firman, saya buka firman, saya mau kasih tahu dulu. Ya mungkin banyak dari kita yang sebenarnya sudah tahu ya. Orang yang overthinking itu biasanya sulit untuk menghentikan pikiran. Jadi itu pikirannya jalan terus dan menganalisa terus. Jadi analisisnya tuh berlebihan. Lalu masuknya kemana? Ke rasa cemas yang tinggi. Kalau terus kemudian juga kesulitan dalam mengambil keputusan. Itu ya ciri-ciri orang yang overthinking. Yang tadi saya katakan, kesulitan menghentikan pikiran,
itu terus memikirkan percakapan kecil, misalnya tadi kita udah ngomong sesuatu sama orang atau dengan teman, tapi pas udah lewat kita kepikir lagi, tadi aku salah nggak ya ngomong kayak gitu, tapi dipikirin terus gitu, jadi nggak udah gitu. Ya mungkin oke juga kalau kita misalnya memang sudah terlanjur berbicara, tetapi kalau dipikir-pikir terus kayak nggak selesai-selesai, itu kan bukan sesuatu hal yang oke ya, begitu. Kemudian mengulang-ulang adegan sepele di kepala gitu, atau kita lihat ekspresi orang, kok dia mukanya begitu ya, gitu, ada apa dia sama saya, ya kan, kayak gitu. Ya jujur saya itu orangnya dulu, bukannya saya bilang saya udah enggak, tapi dulu parah sekali, overthinking saya itu parah, terlalu parah gitu. Tapi saya belajar sih, saya percaya dengan firman Tuhan, saya terus diubahkan, jadi ya kadarnya sudah berkurang gitu. Tapi memang dulu gitu, misalnya orang begini kenapa ya, kan overthinking banget gitu. Atau mungkin kita semua udah nggak ada yang kayak gini? Hah? Atau masih? Oh masih, oke. Kadang-kadang, ya seperti itu ya. Kemudian analisis yang berlebihan, terlalu banyak menimbang kemungkinan skenario atau detail yang sebenarnya tidak penting. Jadi kalau gini gimana, kalau gitu gimana, akhirnya nggak maju. Karena kebanyakan gini, aduh kalau gitu gimana ya. Sebenarnya kalau menurut saya, setelah saya pelajari, memikirkan sesuatu yang di depan itu bukan berarti buruk. Iya kan? Misalnya jangan kebanyakan makan permen nanti sakit gigi, misalnya itu kan nggak apa-apa gitu. Tetapi yang jadi salah adalah ketika kita ketakutan itu tadi. Jadi overthinking ini sebenarnya akarnya yaitu takut sih gitu. Jadi serba salah gitu. Jadi dia mau maju nggak bisa, mau mundur nggak bisa gitu. Ini salah satu juga ciri orang yang overthinking ya. Kemudian ada juga salah satu cirinya lagi kecemasan tinggi. Nah ini saya juga ya, gitu, kecemasan tinggi. Jadi membayangkan hal buruk gitu. Misalnya contohnya kita mau presentasi, contohnya kita udah mikirin hal-hal yang buruk padahal sudah mempersiapkan diri, itu kan salah. Yang salah apa? Ya emang nggak mempersiapkan diri, itu kan namanya cuek, bodoh amat. Tidak ada tanggung jawab di situ. Tetapi ketika kita sudah berusaha melakukan yang terbaik, kemudian jikalau seandainya memang ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya kita harus bisa menerima itu. Jadi kita jangan duluan mikir gitu, aduh nanti kalau misalnya gini, kalau misalnya begitu gitu. Dan ini suatu hal yang menghambat, sangat menghambat. Jadi sebenarnya mungkin kita punya potensi, mungkin kita punya sesuatu, tetapi karena kecemasan yang terlalu tinggi itu kita jadi terhalang, kita jadi tidak bisa maju, kita tidak bisa oke gitu loh di situ. Jadi akhirnya kita nggak bisa berfungsi sesuai yang seharusnya ya, seperti itu. Mudah khawatir, merasa takut salah, atau selalu membayangkan hal buruk. Kemudian ada juga sulit mengambil keputusan. Sulit mengambil keputusan karena terlalu banyak pertimbangan. Bahkan keputusan kecil pun terasa berat. Ya hal-hal sepele aja, misalnya bingung milih menu begitu. Tetapi hal-hal kayak gitu itu tuh sebenarnya menghabiskan banyak waktu. Karena seharusnya keputusan itu bisa didapat tidak terlalu lama, akhirnya kita panjang gitu. Waktu itu jadi stretch ya, jadi panjang, akhirnya
banyak waktu yang terbuang karena hal itu ya. Lagi ciri dari orang overthinking, kemudian merefleksikan masa lalu secara berlebihan, terus menyesali kesalahan kecil, sering menyesali atau mengulang-ulang kesalahan lama gitu, misalnya salah ucap gitu ya. Tadi ya saya sebenarnya sudah ada sampaikan juga. Terus ada seandainya dulu gitu. Saudara percaya nggak ada yang kayak begini? Ada banget gitu. Jadi seandainya, bahkan udah barang lama puluhan tahun gitu masih diulang, ya nggak mungkin juga gitu kalau kita mau ke situ lagi sebenarnya. Tetapi hal itu masih diangkat. Kalau saudara mikir bahwa oh enggak, itu mah kita mah nggak kayak gitu. Tetapi faktanya banyak orang yang masih seperti itu gitu. Jadi bangkitin sesuatu yang lama. Saya juga ada satu kata-kata yang begini, kalau kita terus ngelihat ke belakang, kita kan nggak bisa ke depan, kita nggak bisa maju. Karena apa? Karena kita lihatnya ke belakang terus gitu. Nah ini dia ya. Kemudian ada juga menghabiskan waktu untuk hal sepele. Pikiran tersangkut pada detail kecil sehingga kehilangan fokus pada hal penting. Menghabiskan waktu lama memikirkan komentar orang lain yang sebenarnya tidak penting. Kayak gitu ya. Ya itu. Jadi sebenarnya kalau saya ngomong begini itu ya kurang lebihnya saya juga begitu, tapi dulunya parah. Cuman sekarang sudah lumayan. Ya Tuhan sudah bantu untuk mengubahkan gitu ya. Orang yang dengan ciri-ciri yang tadi saya sebutkan tadi, itu dampaknya buat kita itu akhirnya kita stres, ya kan? Ada yang sulit tidur. Saya punya teman kerja, dia nggak bisa tidur, ya karena overthinking tadi, gitu. Jadi dia mengulang-ulang gitu, apa yang kejadian yang tadi atau apa gitu, dan dia nggak bisa kontrol itu, jadi itu mengganggu dia, jadi dia masuk dalam stres dan dia akhirnya sulit tidur, dan itu setiap hari. Bayangin capek seperti itu ya. Akhirnya kita kehilangan waktu, kelelahan mental, ada rasa takut, tidak percaya diri, menunda pekerjaan, kehilangan peluang, penyesalan, rasa bersalah, kayak gitu. Itu ya, itu tadi dampak yang kita akan terima kalau kita masih melakukan hal-hal seperti ini, kayak gitu. Karena apa? Terlalu takut tadi. Saya teringat dulu, entah saya sudah pernah sampaikan belum di tempat ini, tapi ini ada korelasinya dengan ini. Jadi maaf kalau sudah pernah ya. Saya dulu pertama kali bekerja itu sebagai personal assistant, tetapi saya posisinya masih kuliah. Karena posisi saya masih kuliah, jadi saya dibantu oleh tante saya. Tante saya, jadi dibantu oleh saya masuk di kantor itu. Ya seperti itu ya. Saya bekerja di situ, tetapi memang saya seperti ini, orangnya overthinking, terlalu cemas, takut ini, takut itu. Sampai kalau kita lunch, makan siang, biasanya kan teman kantor itu kan keluar dong, mereka mingle, ngobrol dan segala macam. Kalau saya tetap di tempat ruangan saya, jadi saya nggak keluar gitu. Kadang tante-tante saya aja turun gitu, datang ke saya atau apa gitu. Saking seperti itu, sampai satu ketika bos saya bilang begini, Lia, memang saya kerja dulu di kantor ASEAN, Association of Southeast Asian Nation. Nah di situ bos saya itu dia itu ada hubungannya dengan negara-negara ASEAN kan, dan dia bilang sama saya, kamu berani nggak kalau saya kirim ke Singapura? Dia bilang gitu, nanti kamu akan ketemu untuk urusan submit, dia bilang gitu sama orang-orang di sana. Tahu nggak saudara, dengan bodohnya saya bilang saya nggak berani, gitu. Karena apa? Itu tadi. Ya, memang waktu tidak bisa diulang, nggak boleh overthinking lagi kan, seandainya gitu kan.
Tapi mungkin kalau saya terima, saya nggak ketemu suami saya juga, saya nggak tahu sih, gitu kan. Waktu itu saya merasa setelah lewat saya pikir bodoh sekali. Kesempatan sebagus itu saya bilang saya nggak berani. Saya nggak berani, akhirnya diambil orang lain untuk melakukan pekerjaan itu. Banyak saudara, separah itu gitu. Jadi mungkin ada adik-adik di sini, saya lihat puji Tuhan ada yang berkarya di usia yang masih sangat muda, banyak hal-hal yang bisa dikerjakan. Tetapi mungkin ada yang merasa minder atau apapun kondisi yang membuat adik-adik kayak gitu loh. Tetapi ya mungkin dengan ini kita bisa belajar ya. Tentu dengan hikmat Tuhan, segala keputusan yang kita ambil itu kita tetap harus tanya Tuhan ya, walaupun kelihatannya menjanjikan, walaupun kelihatannya seperti oke. Tetapi kalau kita menolak hanya karena rasa takut, hanya karena kita itu nggak berani, terus kita begini begitu, kebanyakan overthinking, itu yang akan menghambat kita sendiri ke depannya. Itu sama juga, saya nggak ngomong masalah pekerjaan aja, tapi ini banyak. Bisa juga di pelayanan, ya kan? Kalau di pelayanan kita kebanyakan overthinking juga, akhirnya itu juga menghambat kita ketika kita mau melayani Tuhan. Kita yang jadi usher, kita nyalamin, jemaat yang datang, jemaat mukanya agak asem, terus kita pikirin terus. Misalnya, ya kan? Akhirnya kita susah jadi usher juga gitu. Kenapa tadi mukanya dia kayak gitu sama saya, contohnya gitu. Atau misalnya ditunjuk, saudara kalau, ya sebenarnya semua mungkin sudah tahu ya. Tetapi kalau, dan kita bersyukurnya di tempat ini, kita berdoa ya. Untuk pelayanan pun kita berdoa. Kita selalu tanya Tuhan dulu, dan dengan hikmat Tuhan kita melayani. Jadi ketika tadi ditunjuk untuk melayani, ya ayo gitu. Ya maju aja, jangan overthinking gitu, jangan kebanyakan mikir gitu, nanti kalau gini, nanti kalau gitu. Ya ini buat saya juga, ya kan, gitu. Karena saya juga gitu pikir. Nanti kalau gini, kalau gitu gimana? Tetapi saya pikir ya itu yang harus ditanamkan di pikiran kita ya. Kita yang penting maju aja, gitu. Soalnya memang bukan kita sih, ya kan? Apalagi urusan pelayanan, bukan hal-hal sekuler. Jadi emang bukan kita. Jadi yang memampukan itu pun juga Tuhan, ini pun pekerjaan Tuhan, yang milih juga Tuhan. Jadi gak usah ngerasa, aduh aku gak mau jadi ini, gak mau jadi itu, atau milih-milih. Atau gak mau aku gak mau yang ini, aku gak mau yang itu. Nah itu lagi ya. Jadi kita harus buang semua pikiran-pikiran negatif itu, kita harus belajar maju, melangkah, gak stuck atau jalan di tempat. Oke. Kalau kita mau lihat dari dampak negatif dari overthinking ini, mungkin ini udah yang kronis ya. Bisa sampai depresi, bisa sampai stres, ada gangguan kecemasan, produktivitas menurun, hubungan sosial juga terganggu. Ya. Yang tadi overthinking itu sebenarnya terjadi karena dipicu oleh rasa takut. Kalau saran orang sekuler, maksudnya di luar sana, itu biasanya gini, overthinking itu bukan sekedar banyak berpikir, ya. Overthinking itu melainkan pikiran berlebihan yang mengganggu keseharian. Nah kalau sekuler dari medis atau dokter gitu, biasanya mereka akan menyarankan seperti mengurangi paparan media sosial, seperti itu, atau enggak mencari bantuan profesional. Nah bantuan profesional ini bisa jadi mungkin psikolog mungkin atau psikiater, ya semacam itu ya. Tetapi karena kita orang percaya, ya kita Kristen ya, tentu saja arahnya kita nggak ke situ. Jadi kita lihatnya ke Tuhan. Ya dalam iman Kristen itu ya kita lihatnya ke Tuhan. Bukan berarti saya bilang jangan ke dokter, bukan begitu. Tetapi
penyakit kejiwaan itu memang Tuhan sih ahlinya gitu ya. Jadi memang ini kan namanya penyakit jiwa kalau menurut saya. Jadi kita kedatangnya ke Tuhan. Ya, kita belajar bersyukur Tuhan kasih jalan buat kita melalui firman-Nya. Nah, ini kita buka dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Oh, enggak ada. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah itu. Ini sebenarnya membuat saya agak sedikit bertanya, karena ada 2 sumber yang saya baca, itu tulisannya beda. Jadi yang tadi dibaca Bu Yeti, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tapi versi lain yang saya baca itu terjemahan barunya itu, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Jadi yang satunya bilang ketertiban, yang satunya penguasaan diri. Gitu. Nah saya jadi bertanya, kalau yang lainnya itu jelas, kekuatan, kasih, jelas. Tapi yang belakang ketertiban dan penguasaan diri. Seperti itu. Kalau kita lihat ayat ini ya, Tuhan itu memberikan kita itu bukan roh ketakutan. Jadi cemas, overthinking, dan overthinking itu berarti bukan dari Tuhan. Ya. Nah, Tuhan itu memberikan roh yang membangkitkan apa tadi? Kekuatan ya. Jadi kekuatan untuk menghadapi tantangan, jadi kita berani, itu dari Tuhan, keberanian kita dari Tuhan. Kemudian ada kasih, itu juga dari Tuhan, kita tahu itu, tetapi penguasaan diri dan ketertiban. Nah di sini saya mau lihat lebih dalam, saya ajak kita semua untuk lihat lebih dalam lagi. Karena itu 2 hal bunyinya lain, saya akhirnya coba lihat-lihat dalam versi bahasa Inggris. Ya, di dalam versi bahasa Inggrisnya itu bunyinya begini. Atau di sini ada Alkitab bahasa Inggris? Ada ya? Ya, Bu Yeti mau baca? Oh ini versi King James ya. For God has not given us a spirit of fear, but of power and love and of a sound mind. Jadi yang belakang itu saya bacanya sound mind. Kalau di bahasa Indonesia tertib dan apa tadi? Penguasaan diri. Di bahasa Inggrisnya sound mind. Gitu. Di situ akhirnya saya juga kepo lagi. Jadi sound mind itu kayak gimana sebenarnya? Dan kemudian saya dapatnya itu sebenarnya di aslinya itu bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu tulisannya susah. Pokoknya itu sophronismos. Sophronismos ya, Pak Gem ya. Sophronismos itu artinya pikiran yang sehat ya, Pak Gem. Pikiran yang sehat yang di dalamnya ada pengendalian diri, penilaian yang bijak, kejenihan pikiran yang berakar pada kebenaran ilahi. Jadi rooted pada firman, berakar pada firman. Oke. Nah, di sini akhirnya saya agak tercerahkan. Karena saya lihat ini ya. Pikiran yang sehat yang di dalamnya ada pengendalian diri. Jadi sound mind itu tadi ini artinya. Jadi Tuhan itu memberikan kita roh yang membangkitkan. Dia tidak memberikan kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan sound mind tadi. Sound mind itu panjang ternyata. Pikiran yang sehat, yang tadi yang saya bilang, pikiran yang sehat, yang di dalamnya ada pengendalian diri atau penguasaan diri, penilaian yang bijak, kejenihan pikiran yang berakar pada kebenaran ilahi. Ya. Jadi kalau kita mau lihat lagi, itu artinya.
Terus kemudian kalau kita mau breakdown lagi yang tadi yang saya bilang, sound mind itu ada penguasaan diri. Penguasaan diri itu kemampuan mengendalikan emosi, pikiran, dan tindakan. Menahan amarah ketika diprovokasi atau dikritik. Kedengarannya gampang, prakteknya susah, ya. Susah, kayak gitu, saudara. Jadi ini ya, tapi Tuhan bilang dia memberikan kita roh itu, sound mind. Tuh. Jadi ketika kita diprovokasi, bagaimana kita meresponi itu? Ketika kita mau marah, gimana kita meresponi itu, gitu ya. Misalnya ada yang mengatakan kata-kata kasar sama kita nggak balas dengan kata-kata kasar ketika kita tersinggung. Itu tadi penguasaan diri. Ya, memang nggak mudah saudara. Tetapi saya melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saya dan Tuhan luar biasa mengubahkan. Ya, jadi saya bersyukur banget. Yang dulunya saya itu senggol bacok, tapi Tuhan bisa ubahkan saya sampai bisa ini gitu ya. Tetapi saya mau saksikan sedikit ya. Jadi ini terjadi sudah berapa bulan yang lalu. Saya nggak tahu kejadiannya gimana. Tiba-tiba saya mendapat pesan dari suami saya bahwa dia jatuh, motornya jatuh, dan motor itu mengenai mobil orang. Jujur saya sudah lama nggak marah, saudara. Maksudnya dalam artian tuh yang marah sama orang yang kayak gimana gitu ya, udah bertahun-tahun lah, udah lama seperti itu saya bisa tahan gitu maksudnya. Nah, singkat cerita, saya shock dong karena saya lagi di kantor waktu itu saya bilang, lah dianya kenapa-napa atau enggak gitu ya. Tetapi akhirnya orang itu marah-marah gitu. Jadi orang itu marah-marah kemudian maksa minta ganti rugi. Nah waktu itu kita agak tight ya, maksudnya karena banyak sekali kebutuhan dan memang ya waktu itu nggak bisa kalau kita langsung ganti rugi saat itu gitu. Tapi orang itu neror terus gitu ya. Neror terus, suami saya bilang ini gini gitu, gini. Terus kemudian saya bilang, udah gini aja. Saya bilang sama dia, sama suami saya, kita bagi dua gitu. Maksudnya bagi dua tuh gini, separuh dulu. Jadi next month separuhnya lagi gitu loh maksudnya. Tapi karena orang itu tuh ngomongnya nggak enak banget kan, tulisannya nggak enak gitu loh di situ. Jadi saya udah bilang sama suami saya, entah kalau dia sampai balasnya nggak enak, kan saya udah kasih solusi nih. Gua ngomong, aku bilang gitu. Kalau sampai dia ngomong yang nggak enak, saya mau ngomong sama orangnya. Tapi saya tetap doa, Tuhan tolong, jangan sampai. Jadi saya berdoa juga, Tuhan tolong Tuhan supaya Bapak itu nggak itu, jadi saya nggak usah jadi marah. Mas saya berdoa gitu ya, walaupun salah sih. Sebenarnya harusnya saya bisa gitu ya, mengontrol diri saya. Puji Tuhan sih Bapak itu akhirnya nerima gitu. Ya udah nggak apa-apa deh separoh gitu. Tetapi itu ya, makanya saya bilang kadang kita tuh bisa ngasih tahu orang. Tapi kitanya waktu kayak gitu juga nggak gampang. Kadang namanya laki-laki di sini yang laki-laki, benar nggak sih kalau di jalan kalian suka emosi? Oh enggak, haleluya. Puji Tuhan. Soalnya mungkin itu yang saya lihat ya kan, laki-laki di tempat saya maksudnya. Bukan cuma suami saya, bapak saya juga. Banyak kan ada om juga, jadi saya lihat seperti itu. Jadi yang ini loh, kayak saya bisa ngasih tahu kan, udahlah gitu kan ya, bisa kan gampang. Kalau istri itu kan jago banget kalau ngasih tahu. Pokoknya udahlah nggak usah gitu kan, bisa. Yang saya kesel kan kalau misalnya nih
dia kesel gitu misalnya sama sebelah terus diliatin terus loh depannya nggak dilihat kan jadinya. Saya takut ketabrak gitu loh maksudnya. Nah itu saya kadang-kadang suka geleng-geleng kepala, aduh gimana sih dia tuh nahan emosinya. Tapi ternyata saya juga masih perlu belajar gitu. Jadi ya pada poin-poin tertentu ya kita tidak sebagus itu juga. Sebenarnya kita ternyata ya masih melakukan hal-hal seperti itu gitu ya. Oke, kemudian lanjutannya tetap tenang di dalam situasi konflik. Ih, saya senang loh bahas ini. Konflik ini maksudnya apa aja sih sebenarnya? Banyak ya. Konflik ini kan nggak mesti harus ribut-ribut sih, ya kan? Tapi ya namanya konflik, ya mungkin kita berbenturan dengan sesama kita, saudara, keluarga, orang di rumah, atau tempat pelayanan, ya kan? Ya tetapi ini balik lagi kan ke sini kan? Tetapi ini kan balik lagi ke sini, balik lagi kan ke penguasaan diri ini lagi kan? Saya pasti susah sih, saya rasa apalagi kita kalau kita ngomong di ranah gereja, di pelayanan, pasti susah. Apalagi kalau posisinya leader. Puji Tuhan saya bukan. Saya rasa jadi pagam itu pasti susah sekali. Ya kan? Nah, kebetulan kenalan saya itu banyak leader-leader di gereja. Dan mereka itu banyak sharing sama saya mengenai gimana mengatur ketika mereka memimpin gitu ya. Tetapi yang saya lihat satu hal di sini yang tadi tetap tenang dalam situasi konflik tadi ya. Mungkin di dalam kita bergereja, di dalam kita pelayanan, kita berbenturan dengan sesama kita. Ya itu mungkin aja terjadi, it's normal lah kayak gitu kan. Tetapi kayak gimana kita menghadapi ini, yaitu saya belajar juga dan kemudian sebagai pemimpin sometimes kadang teman-teman saya, kenalan-kenalan saya ini dia ngomongnya udah, udahlah gitu. Jadi kalau mereka udah terlalu capek ngurusin urusannya, mereka akan bilang, udahlah saya nggak mau tahu lagi gitu kan, udahlah gitu. Kayak contohnya, terutama kalau menyangkut anak muda sekarang, ya kan kita ada grup tuh biasanya. Nah ini beneran, karena kenalan saya ini dia leader di, apa sih namanya tuh kalau itu komsel itu? Cool ya? Cool ya semacam itu ya. Ya dia coach atau apalah itu ya. Kesel juga dia bilang. Setiap kali kirim apa-apa tuh nggak direspon. Saya pikir agak-agak dejavu saya gitu ya. Tapi saya kan bukan leader, balik lagi. Nah ini yang ngomong sama saya ini leader, posisinya leader ya. Saya kirim yang lucu, diem. Katanya gitu. Saya kirim yang serius, diem. Firman diem, apa diem. Ya udah saya diem aja. Dia bilang gitu. Akhirnya ada info-info, ya mungkin ada info lagi di luar, gak disampaikan lagi sama dia di situ. Akhirnya anggotanya tanya, Kak, katanya ada begini-begini baksos apa gimana? Saya gitu ya. Memang ada katanya gitu kan. Terus kok kita nggak dikasih tahu? Malesin grupnya. Soalnya setiap kali saya kirim apa juga nggak ada yang respon, garing katanya gitu. Dia balasnya begitu. Saya merenung aja dengar apa yang dia katakan. Itu satu. Kenalan saya yang lain. Nah ini anak muda. Anak muda ini juga dia coach juga gitu. Nah dia bilang sama saya gini, ini teman kantor saya. Dia bilang gini, gimana saya begini-begini? Saya bingung gitu, kayak masalah ngirim info juga di grup-grup juga mirip-mirip ya, kurang lebihnya gitu. Terus saya cuman bilang gini, akhirnya itu hal-hal itu dan ada hal lagi leadernya sampai saya kira gini,
Tetapi kita ini Christian leader. Kita ini pemimpin-pemimpin Kristen. Jadi tentu saja cara kita menghadapi itu tidak bisa sama dengan sekuler. Ya kan? Ya kan? Jujur ya, di dunia sekuler ini pun sama. Makanya saya bilang ini fenomena anak muda sekarang. Di tempat kerja saya itu saya yang paling tua, 44 tahun, yang lain tuh masih 20 gitu, paling tua ya 30 gitu-gitu. Dan bos saya itu kalau curhat sama saya itu udah sampai kayak gitu. Di WhatsApp enggak dibales. Itu bos saya. Benar, dia ngomong kayak gitu. Akhirnya saya bingung, saya nggak tahu ya mungkin Gen Z kayak gitu kali. Saya nggak tahu ya, saya jadi mainnya generasi, saya nggak ngerti gitu. Karena saya kerja sama dia udah lama, 11 tahun. Tapi teachers yang baru ini gelombangnya kan memang yang fresh ya, yang 20 tahunan seperti itu. Dan nah ini dia. Tapi boleh juga sih kita memang kalau kayak gitu kan, kalau bos sekuler dia gampang aja nge-cut, cut. Kerjaan oke, cut. Saya nggak suka kerja sama dia gitu, gampang kalau bos sekuler. Tapi kalau Kristen emang begitu, anggota kamu buang aja, tendang aja kalau kayak gitu, emang bisa? Kan nggak bisa kan? Nah, tapi saya boleh juga mau ngasih masukan. Tentu aja nih dua hal. Satu, wahai para pemimpin yang sabar, ya. Karena apa? Ini bagian dari sound mind tadi, ketenangan ketika menghadapi konflik atau hal-hal yang bersinggungan dengan rekan kerja kita, sesama pelayan di gereja. Tapi adik-adik yang masih muda-muda, mungkin saya juga boleh kasih masukan. Tidak hanya di tempat pelayanan, di dunia kerja ini pun mengganggu. Jadi saya rasa generasi muda sekarang harus belajar yang namanya skill of communication itu tadi. Itu penting sekali. Jadi kalau bos saya bilangnya, pakai gini kayak nggak apa-apa. Tahu kan ini simbol yang begini nih? At least kasih respon. Dan itu problem di kantor loh. Jadi saya rasa kita bisa belajar ini di berbagai aspek. Jadi nggak cuman kalau kerjaan saya nggak bisa gitu, kalau di pelayanan nggak bisa, sama aja saudara. Sama pentingnya, apalagi pelayanan lebih penting lagi kalau saya sih. Kalau saya pelayanan pertama, kerjaan saya kedua. Gitu. Jadi kalau saya memprioritaskan yang itu. Jadi gimana kita treasure itu? Bahasa Indonesianya apa? Gimana kita menghargai itu gitu loh. Dan itu nyangkutnya kemana-mana. Ya. Dan ini keluhan-keluhan dari para bos itu serupa. Jadi saya percaya kita adik-adik, kita ini anak Tuhan. Ya. Kita anak Tuhan, kita dididik oleh Tuhan. Tuhan udah menuntun kita dengan cara-cara yang benar, yang baik. Tuhan kan maunya kita baik. Iya kan? Iya kan? Bunyinya gimana Pak Gem, yang hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, ada ya? Harus diketahui semua orang. Jadi kalau baik itu orang mesti tahu. Jadi maksudnya gini, belajar untuk hal-hal seperti itu nanti akan nyangkutnya ke depan. Mau ke kerjaan, mau ke rumah tangga juga, mau ke pertemanan dengan siapapun, itu nanti akan ada hubungannya. Jadi alangkah baiknya yaitu tadi, karena ini sudah menjadi masalah yang lumayan global ya gitu. Karena ini teman-teman saya juga bukan satu gereja kan, tetapi mereka juga menghadapi masalah yang serupa, mirip gitu. Jadi yuk kita berubah aja gitu. Jadi grup itu dibikin untuk kita saling memberi informasi, untuk bisa saling lebih dekat gitu loh. Kan namanya keluarga, ya kita saling cherish satu sama lain, saling apa nih namanya? Ya komunikasi, respon itu sangat baik sekali. Latihan hitung-hitung, misalnya nih adik-adik belum nikah, nanti kan latihan. Cara menghadapi istri, cara menghadapi suami, responnya gimana? Harus yang baik-baik, karena kalau enggak nanti bisa buyar. Itu dimulai dari hal-hal kecil aja loh, cuman kayak gitu aja. Kayak
seperti itu tadi yang saya ngomong, ya. Oke. Kemudian ini tidak mudah tergoda oleh keinginan sesaat, hal-hal duniawi, ya, atau keinginan mampu menunda kesenangan. Kan ada tuh orang yang mesti saat ini, mesti sekarang, ya kan? Ya itu saya juga sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya pengen sesuatu, kayaknya harus sekarang gitu. Nggak bisa kayak nunggu-nunggu, itu juga termasuk gitu. Jadi menunda kesenangan atau mudah tergoda oleh keinginan sesaat, hal-hal duniawi itu juga sama gitu. Mungkin kalau buat kita yang udah lebih berumur itu nggak terlalu gimana banget mungkin. Yang nggak tahu ya, kecuali ibu-ibu mungkin tantangannya adalah belanja. Jadi sukanya belanja, yaitu ibu-ibu biasa gitu. Tetapi kan kalau anak-anak muda itu kan banyak banget tantangannya ya. Dari apa? Karena sosial media itu sekarang udah begitu mudah diakses. Dan banyak sekali kita tuh terpapar dari sosial media itu. Dan kita ngelihat, akhirnya kita punya standar tertentu. Karena kita ngelihat sosial media itu tadi. Akhirnya keinginan kita juga ketarik ke arah itu. Gitu. Tapi kan balik lagi, kadang-kadang kita mikir, keren juga ya kayak gini sebenarnya. Seru juga ya kayak gini, tapi kan kita harus selalu tarik lagi ke firman Tuhan kan, ini sesuai enggak? Ini enggak? Gitu. Sesuai dengan firman Tuhan enggak ini? Jadi kita tetap harus balikin lagi terus ke situ. Kayak gitu. Apapun itu kesenangan dunia yang sekarang lagi tren-tren sekarang, apapun itu ya. Saya kurang gitu paham, tapi ya anak muda sekarang itu kan banyak sekali ya yang lagi tren. Apa yang tren sekarang, berusaha semuanya diikutin. Gaya-gaya hidup yang keren-keren gitu. Saya tahu itu memang gak mudah. Tetapi Tuhan memberikan kita roh ini tadi. Kekuatan, kasih, dan sound mind tadi. Jadi itu dari Tuhan. Jadi kita juga memang harus balik lagi ke situ dan kita lihat ke situ dan kita jangan mau terbawa oleh arus. Kita jangan mau ditarik. Ya. Kita jangan mau dibawa gitu oleh dunia ini. Kayak gitu. Dan saya ingat dulu dua hamba Tuhan yang berbeda dari gereja yang berbeda. Mereka mendoakan saya, bunyinya satu, Tuhan, anak ini masih suka kena pengaruh, jadikan dia pengaruh. Saya pernah share ini. Jadi saya ikut hal-hal yang gak baik dari teman-teman saya. Apa yang teman-teman saya kerjakan yang gak oke, saya ikutin. Saya lawan orang tua saya. Buat orang tua yang bergumul dengan anak-anak, orang tua yang bergumul dengan anak-anak, saya cuma mau ngomong satu, saya nggak teori, saya nggak ngomong teori. Ini terjadi dalam hidup saya. Ibu saya sendiri, dia capek dulu ngadepin saya. Kalau dia bawa Alkitab ke depan saya, apa sih? Saya bilang gitu. Saya tolak mentah-mentah. Tapi saya cuma mau nguatin ya, maju terus. Karena orang yang kayak gitu nih sekarang ada di sini. Dulu poster saya gede-gede banget. Kalau yang tahu Guns N' Roses, itu semua Guns N' Roses itu di kamar saya. Ya. Dan musik itu saya kencangin gede-gede sekali dan saya nyanyi ngikutin itu Axl Rose. Axl Rose nyanyi, saya ikutin itu, saya ulang terus. Saya suka banget sampai saya punya mimpi gila saya adalah saya pengen jadi istri keduanya Slash. Ya itu dia makanya. Saya ngerokok.
sampai rambut bau, baju bau, semua bau. Tapi ayah saya nggak masalah kali ya dia, soalnya bapak saya tuh senang kalau perempuan agak laki-laki, jadi nggak usah terlalu cewek-cewek amat gitu. Jadi semakin tough kita semakin bagus, kata papa saya. Mental harus bajal ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi seperti itu. Paling yang stres mama saya, dia berjuang sendiri. Satu loh, dia doang, dia sendiri. Dia bawain saya, ini mbak, saya dipanggil mbak, saya orang Jawa. Ini mbak, firmanya bagus, begini-begini. Saya begitu. Beneran, saya nggak bohong. Tapi dia jam 4 pagi selalu bangun, dia penyembahan. Dia bangun terus penyembahan, saya tahu, saya saksi, dia tidak miss satu hari pun. Ibu saya, dia tidak miss satu hari pun. Dan setelah jam 4 ke jam 5 dia berdoa, dia bangunin kita anak-anaknya. Ayo mesbah. Apa yang dihadapi? Ya kita marah sama dia, orang enak tidur, kok dibangunin? Kok kita disuruh doa malah? Tapi dia kasih tugas, dia kamu pegang gitar, kamu penyembahan, Uli kamu doa syafaat, mama yang firman. Itu aja terus tiap hari. Walaupun adik saya pun sambil begini. Jadi malas-malesan. Beneran, apakah perfect? Enggak perfect, kita marah, kita kesel. Tapi, dan mama saya itu ya, dia itu gini loh, dia enggak begini, Tuhan jadikan anak saya seorang yang sukses secara karir atau apa. Ada firman yang saya enggak terlalu hafal, tapi yang di sebelah kanan Tuhan, sebelah kiri itu siapa? Murid Yesus. Dia bilang mau anaknya kayak gitu. Gitu. Tapi saya balikin lagi jadinya, kalau saya nggak kaya amat nggak apa-apa ya mah. Karena that is your dream. Ya, ternyata bertahun-tahun seperti itu. Ya, mama saya terus mendoakan saya yang aneh-aneh itu. Saya ikutin teman saya. Kalau mama saya bilang, mama nggak suka kamu berteman dengan dia. Saya tetap malah saya pilih yang itu, yang dia bilang nggak boleh. Beneran, kamu pulang jangan jam segini, ya udah terus lebihin. Pokoknya pemberontak luar biasa. Saya itu dulu, benar. Kalau sudah marah saya langsung kemas-kemas, saya bawa ransel. Ini beneran. Mama saya bilang, Mbak mau kemana? Mama saya cuma bilang gini, tapi saya dorong mama saya dorong, beneran tuh saya dorong dia sampai jatuh. Dia bangun, dia nggak marah, dia bilang mama mengasihi Lia. Saya kabur juga sih tetap. Sering saya gitu, kalau kabur ke rumah nenek saya di Solo atau kemana lama saya nggak pulang-pulang. Nanti mama saya SMS yang manis-manis atau perasaan mati. Perasaan udah mati. Saya udah enggak. Jadi perkataan gitu sudah tidak menyentuh saya. Tetapi itu kuasa Tuhan, manusia itu kan sebatas apa kita bisa berusaha. Akhirnya Tuhan tangkap saya juga. Walaupun harus diajar juga, babak belur juga, tetapi akhirnya saya bersyukur. Saya bisa ada di tempat ini karena ibu saya tidak menyerah juga. Dia terus teladan itu yang saya lihat. Gitu, doanya sih memang saya acungin jempol. Karena memang dia itu begitu. Terus saja, jadi kalau pagi itu Alkitab, nyembah, begitu. Dan akhirnya kebiasaan dia ngajak kita penyembahan, saya bawa di pernikahan saya. Walaupun suami saya pelayanan, dia nggak kebiasaan seperti itu. Dia tidak punya kebiasaan seperti itu, penyembahan itu enggak, di rumah itu enggak ada. Dan itu baru mulai ketika kita nikah. Dia pelayanan sih dia emang banyak kesana kesini, tetapi pelayanan doang. Tetapi penyembahan itu enggak ada gitu. Jadi ya udah seperti itu aja. Ya, tapi akhirnya puji Tuhan
tangkap saya dan bisa Tuhan ubahkan ya. Kemudian apalagi kita ada juga di sini bicara sound mind itu di dalamnya itu kan ada ketertiban juga ya saudara. Berarti kita juga harus mengatur waktu, disiplin. Nah, tidak menunda pekerjaan penting. Menghindari kebiasaan buruk, malas belajar atau bekerja. Disiplin ini juga sangat penting. Disiplin di mana aja, di pelayanan juga harus disiplin. Di tempat pekerjaan disiplin. Di mana aja kita harus disiplin. Jadi bukan cuma di porsi-porsi tertentu aja. Di dua tempat ini banyak hal, ya kita tetap harus disiplin ya. Itu tadi. Kalau saudara mau maju, kita belajar sama-sama ya, saya nggak bilang saya udah bagus. Karena tadi saya juga nyampainya agak kurang pas. Harusnya kan jam 9-an, tapi setengah 10. Saya cuma mau bagi fakta, saudara ya. Ini ngomong fakta sekuler. Saya ada 2 jenis murid dewasa. Yang satu itu berasal dari Afghanistan. Afghanistan ini les, kenapa? Karena dia mau ke Amerika. Disponsori oleh orang Amerika, bukan dia yang punya uang. Jadi yang bayarin dia untuk les adalah orang dari Amerika. Kenapa? Karena mereka adalah refugee, pengungsi. Refugees yang mau ke Amerika. Jadi dia harus belajar bahasa Inggris dulu. Ya, satu kelompok tadi. Yang kedua adalah orang Korea. Ya, umurnya 54 tahun. 54 tahun, udah tua ya berarti, lumayan lah. Nah, kalau dia memang di sini bisnis. Dia ada kantor yang headquarternya itu di Korea dan banyak cabang. Jadi pekerjaannya dia itu ke negara-negara, antar ke Vietnam, ke Amerika, kemana-kemana. Kalau dia lesnya bahasa Indonesia. Yang bahasa pengantarnya Inggris, karena dia nggak bisa bahasa lain, cuman Korea, Inggris. Dan dia harus belajar bahasa Indonesia karena dia akan banyak bisnis dengan orang Indonesia. Ada satu kebiasaan yang saya perhatikan, ya. Murid-murid saya dari Afghanistan itu datangnya terlambat. Ya, kalau nggak datangnya terlambat, izinnya banyak. Entah yang kakinya habis nendang bola. Pertama mereka nggak dibayarin loh. Maksud saya mereka dibayarin, mereka nggak bayar gitu loh. Mereka nggak bayar pakai uangnya sendiri. Mereka dibayarin. Kontrakan dibayarin, motor dibeliin, handphone dibeliin, semua sama Amerika. Tapi kalau datang itu telat. Seringnya telat. Setiap ujian kalau dikasih bahan, saya bilang belajar, saya beri waktu 2 minggu, akhirnya apa terus mereka, ya saya juga nggak belajar sih, nilainya jelek, jeblok. Kenapa? Kita stres, karena kita harus memberikan laporan kepada pihak Amerika, ini hasil anak ini. Maksudnya hasil orang-orang ini, karena bukan anak-anak, ini mereka sudah tua, 30 tahun, 40 tahun. Tetapi murid saya yang Korea, saya malu sama dia. Saya belum datang, dia udah ada. Bener loh, saya sampai stres sendiri. Karena apa? Kan bos saya lihat dari CCTV, lihat kamu di mana, Mr. Jang sudah datang. Kita tarik ke belakang yuk, Afghanistan negaranya seperti apa? Mereka bilang tuh chaos banget, pembunuhan di mana-mana. Mereka kabur lari ke negara Indonesia, itu kan persinggahan, bukan menetap. Mereka harus lagi nyari negara lain untuk tinggal permanently. Mereka pilih Amerika itu. Perempuannya banyak yang nggak bisa baca. Perempuan-perempuan mereka, bukan saya ngajar ya, ada yang ngajar lagi itu ABC masih diajarin. Parah. Keadaan negaranya terbelakang. Tapi kalau Korea, maju kan? Negara maju itu. Tapi orangnya kayak apa? Disiplinnya tinggi. Les loh, dia datang bisa 15-20 menit sebelum saya. Beneran, dia setengah jam sebelumnya udah di lobi nunggu saya belum masuk kelas. Saya jadi guru juga malu kadang-kadang, saya datangnya pas lagi. Saya tinggal, dia udah di dalam.
sorry, selamat pagi. Saya bilang gitu. Tapi saya belajar dari sini, yang maju itu disiplin. Mereka nggak 1-2 orang, ya stylenya sama. Karena saya terbiasa kerja sama orang-orang dari negara-negara banyak, saya jadi bisa tahu karakter berdasarkan negara. Oh kalau China begini, Taiwan begini, India begini. Saya tahu. Tetapi saya perhatikan yang negara-negaranya maju, itu disiplinnya luar biasa. Ya, saya rasa kita bisa belajar dari itu. Nah itu juga bagian dari sound mind loh, ketertiban, disiplin. Kita bisa aplikasikan ini juga ketika kita melayani Tuhan. Iya kan? Kita disiplin. Saya ada bantu gereja lain ketika memang base kita adalah di sini, CG. Tetapi di hari biasa kita diminta bantu, kalau doa Tuhan kasih hikmat kita boleh oke, jalan. Kita bantu kenapa? Karena banyak orang-orang yang gak mau komitmen dan disiplin. Jadi orang dalamnya gak bisa begitu. Akhirnya tarik orang luar. Gitu. Too much excuses, kebanyakan alasan. Udah dijadwal nggak dijalanin. Harus ngulik lagu nggak dikulik ya, kalau mereka kan kayak gitu standarnya. Lagu udah jauh, udah harus ada. Itu saya belajar loh, gini-gini saya belajar. Kalau di sini kan kita kan lumayan ya, Minggu, Sabtu lagunya keluar gitu kan. Iya kan, saya kasih lagu hari Sabtu, benar nggak? Kalau di sini, hari Minggu ibadahnya. Makanya kita ini agak sakti juga saya rasa. Beneran loh, lagunya juga gak dikit loh. Sabtu kasih, emang sakti, pemusik-pemusik itu sakti juga. Tapi kalau di gereja lain gak bisa. Minimal seminggu itu lagu udah harus launching keluar. Dan saya gak boleh geser jauh dari nada. Nadanya di sini turunnya boleh 1 doang. Terus ngulik tuh pemusik harus persis. Sama yang ada di situ, yang ada di YouTube misalnya, saya ambil bahan dari situ, ya udah persisin kayak gitu, nggak tekanan sebenarnya, iya kan? Iya kan? Ya kita bersyukur sih sebenarnya di sini Pak Gembugem itu termasuk agak manjain juga sebenarnya, karena kita nggak dimarah-marahin, bener nggak? Iya nggak sih? Kita nggak di you cut, you nggak bagus cut, you cut kick gitu kan? Nah kalau di gereja lain gak bisa saudara, gak bisa kayak gitu, beneran loh. Sedikit gini aja scores, udah gak pasang lagi. Kamu gak belajarin lagunya, singer. Kamu gak belajarin lagu, singer loh, singer. Gak belajarin lagunya kamu singer, saya gak akan pasang dia lagi. Tuh, koordinator musiknya. Tapi walaupun orang tua kita nggak kayak gitu, Pak Gembugem ya, alangkah baiknya kan kalau kita ya upgrade lah gitu, yang bagus gitu. Jadi ya saya tuh ambil yang bagus-bagusnya gitu. Saya belajar, oh kayak gini gitu. Tapi saya merasa diberkati dan saya merasa ada pertambahan dari diri saya juga. Kalau kita bisa memberi yang terbaik buat Tuhan, kenapa enggak saudara? Kenapa kita mau yang asal-asalan? Saya setuju dengan Pak Gem ngomong bahwa kita itu tidak tampil sempurna, tidak perlu tampil sempurna. Tetapi apakah dia enggak, maksud saya gini, bukannya saya kepengen sempurna dilihat sempurna, enggak. Cuman kalau kita bisa memberi yang terbaik, why not? Kenapa enggak, maksud saya gitu. Soalnya gini loh, keanehan itu akan menjadi distraksi. Contoh, bassnya misalnya meleot nih, mainnya nggak oke, jemaat lagi asik-asik masuk dalam hadirat Tuhan, dia melek nanti. Itu ganggu saudara. Bener nggak? Memang Tuhan nggak lihat skill kita, tapi kan kita bantuin orang lagi nyembah. Iya kan? Ini semuanya terkait loh, bukan cuma pemusik, WL juga.
sound system juga, semuanya terkait. Kalau ada sedikit aneh atau error, kita kan bantu jemaat. Terus jemaat nanti, nengok. Terus jemaat jadi, gitu, kaget. Misalnya liriknya apa, lirik yang dinyanyiin apa misalnya. Ya kalau misalnya, itu distraksi, apa sih namanya, jadi teralih. Orang yang tadinya udah enak dalam hadirat Tuhan, akhirnya malah jadi buyar. Itu maksudnya, bukan untuk sempurna. Tetapi gimana kita bisa memberi yang terbaik, kita bantu, kita tuh bantu. Kita tuh bantu orang, apalagi pelayan, saya ngomong pemusik, WL, singer, sound system, dalam ini silakan dikoreksi Pak Gem kalau saya salah. Waktu pujian penyembahan, sebelum firman masuk, itu pujian penyembahan lebih dulu, ya kan? Nah ini kan jemaat yang datang ini bermacam-macam modelnya, ya enggak? Ada yang datang dengan masalah, beban berat dan segala macam apapun itu. Nah di pujian penyembahan itu kan di break, dihancurkan. Di situ tuh. Jadi ketika firman disampaikan, masuknya enak, bless. Jadi kan kita nih, WL atau pemusik itu bukan cuma main, ayo kita nyanyi aja yang penting bagus, bukan gitu. Kita bantuin yang khotbah juga. Jadi entar dia naburnya enak tuh. Gitu loh. Kenapa? Karena waktu di pujian penyembahan itu semua udah ditekel. Kayak gitu. Jadi yang penting kita tahu aja sebenarnya sih apa sih yang sebenarnya kita nih ngapain? Main-main doang, nyanyi-nyanyi doang. Bukan. Sebenarnya tuh kita ngapain? Ya itu tadi. Gimana kita harus bisa jadi seberguna mungkin, semaksimal yang kita bisa aja lah. Saya nggak bilang saya udah bagus, saya juga masih belajar. Saya belajar terus, saya masih mau belajar terus. Gitu. Dan kita udah berulang kali bahas ini. Kita melayani Tuhan bukan karena kita mau diberkati secara apapun itu. Kita melayani Tuhan karena Tuhan sudah lebih dulu melayani kita. Dia sudah memberikan kita yang terbaik. Saya suka dengan kalimat seperti ini. Kita melayani itu karena itu ekspresi kasih. Ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Ya. Saya suka ada satu anak muda di tempat kerja saya, dia pelayanan. Dia bilang sama saya, sambil berurai air mata. Dia bilang sama saya gini, saya tuh Tuhan itu udah baik sama saya. Jadi kalau saya melayani itu, saya cuman mau mengembalikan kasih saja. Saya tuh cuman kepengen, Tuhan tuh udah bikin begini, saya bisa apa? Udah itu dia pelayanan begitu doang. Saya bisa apa? Itu saya mau kasih buat Tuhan. Itu anak muda, belum nikah. Tapi pikirannya udah dewasa sekali. Ya saudara. Seperti itu. Ini tadi yang di dalam sound mind tadi. Yang kita bahas tadi di dalam ada ketertiban itu tadi ya. Ketertiban itu yang tadi saya bahas bukan cuma mengenai kita pelayanan sesuai waktu atau sesuai jadwal atau apa ketika kita di jadwal, tapi juga jam-jam doa kita itu juga termasuk ketertiban. Gimana kita jaga itu juga ya semua. Sebenarnya pembahasan saya ini panjang, ini 7 lembar tapi udah jam segini, saya nggak mungkin selesaikan semua. Ya, nggak mungkin. Ini sebenarnya udah mundur 2, ya kan? Saya pikir dalam hati saya dimundurin lagi, asik. Saya Januari, ternyata enggak juga. Ternyata akhirnya Desember juga saya bawa di sini.
Saya rasa saya nggak bisa terlalu panjang lagi ya. Tapi anak-anak muda juga, saya bicara orang-orang tua, anak-anak muda di sini. Dari firman yang udah kita baca ini, sebenarnya masih banyak sih, tapi nggak bisa ini. Ayatnya baru satu lagi saya bawa ya. Nggak bisa disambung, saudara. Ya, kita balik lagi, kita lihat itu yang Tuhan berikan kepada kita. Roh ketertiban tadi, di sound mind tadi. Jadi kita bisa jalanin semua yang kita bisa menjalankan ini semua dengan kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu kan memberikan kita roh yang seperti itu. Jadi kalau kita udah ada rasa takut sedikit atau overthinking seperti itu tadi, ya kita harus tepiskan itu. Kita harus buang itu jauh-jauh dan kita langsung balik lagi ke firman Tuhan. Kita lakukan kebenaran sesuai dengan kebenaran Tuhan ya. Jangan terlalu overthinking buat semuanya. Banyak orang, aduh kalau gini gimana, aduh kalau itu gimana. Satu cerita lagi ya. Anak muda yang tadi saya bilang dia pelayanan itu, dia bilang sama saya, Mami, dia panggil saya Mami. Kalau di sini Oya kan yang Mami. Kalau di kantor saya yang Mami, kan saya paling tua. Saya itu kalau mau posting-posting kalau lagi pelayanan tuh gimana ya Mami? Saya takut dikira flexing. Ada yang tahu nggak flexing itu apa? Flexing? Pamer, sombong. Overthinking. Maksudmu gimana? Saya bilang. Saya takutnya tuh gimana kalau misalnya, jadi kalau kau posting makanan nggak apa-apa. Kalau kau posting jalan-jalan nggak apa-apa. Kau posting pakai baju-baju cantik nggak apa-apa. Kalau pelayanan flexing. Nah, saya bilang, gini deh, saya bilang orang itu kan beda-beda. Ada yang suka posting, ada yang enggak, bener enggak? Kalau saya tuh lebih mengekspresikan diri, itu cara saya berekspresi. Saya tuh introvert, tetapi kalau di sosial media saya kesannya ekstrovert sih. Kayak banyak aja gitu yang diiniin ya. Tapi itu cara saya mengekspresikan diri. Tapi saya bilang, kamu nggak bisa gitu. Kenapa kamu jadi bilangnya gitu? Untungnya saya ingat sendiri, sebelum itu dia pernah gini. Saya sih, ada kalanya saya harus pelayanan naik kereta. Jadi anak saya di sekolah, saya naik kereta sama suami. Capek banget rasanya. Dan kadang ketinggalan kereta, udah lari-lari ditinggal sama kereta. Itu rasanya. Karena nunggunya masih lama. Deg-degan gitu. Nyampainya 2,5 jam baru nyampe, 2 jam gitu kurang lebih. Padahal mungkin ibadahnya cuma sejaman. Tapi bisa 5 jam sendiri urusan begitu. Dan saya tuh kok ya kebetulan nyeletuk di depan anak muda ini. Saya tuh kayaknya, walaupun saya tidak tampak tua, maksud saya gitu ya. Tetapi dalam saya kayaknya beneran 47 deh. Karena, 44 sorry. Karena kalau saya naik turun itu, kereta itu tuh, kan ada turun tangga gitu ya. Saya ngos-ngosan banget, saya bilang, saya benar-benar capek banget. Saya bilang gitu. Ada satu perkataan dia yang memukul saya. Saya bilang gini, dia bilang gini, Mami, syukuri aja, dia bilang. Karena hidup Mami seperti itu, hidup yang Mami punya saat itu adalah goal dan impian saya. Maksudnya, saya mau nanti, dia belum nikah, saya mau nanti, kalau saya menikah, saya melayani dengan suami kayak Mami sama Mister. Dia manggil suami saya Mister karena guru juga. Saya ingat itu, saya bilang, kalau saya nggak posting, lu nggak tahu kan kalau I pelayanan berarti sama suami. Tapi itu jadi inspirasi buat anak muda untuk hidupnya bener. Yang
yang digembar-gemborkan sosial media sekarang apa? Yang diiklankan sosial media sekarang apa? Clubbing apa? Kehidupan yang apa. Saya cuma mau menormalisasikan bahwa it's normal buat keluarga Kristen kalau pelayanan. It's normal, bukan wow. Normal. Dan kita sebagai orang Kristen harusnya pelayanan aja. Jadi anak-anak muda tuh bukan yang, loh, jadi kalau liburan gak apa-apa diposting, gitu. Berarti orang gak apa-apa, ayo kita liburan. Kita sedang mendorong orang untuk liburan, tapi gak dorong orang pelayanan. Kenapa? Flexing soalnya kalau pasang status. Tetapi di balik itu ternyata ada anak muda yang terinspirasi. Jadi impian dia gak belok. Tujuan dan cita-cita dia gak aneh gitu loh. Ya kalau nggak kita, kenapa kalau yang lain-lainnya dipasang? Berenang misalnya, dipasang. Tapi kok pelayanan nggak mau? Kita kasih contoh anak muda yang lain dong. Ayo pelayanan you juga. Kalau liburan terpasang. Ya? Healing, anak muda, wah itu dia namanya healing, ayo ikut healing. Pelayanan kita umpetin rapat. Anggap itu sesuatu yang tidak normal. Padahal pelayanan itu normal banget. Basic. Itu basic sekali. Anak-anak kita lihat. Teman-teman kita yang muda lihat. Siapa aja deh pokoknya. Yang tua-tua ngeliat yang tua, terinspirasi. Ya kan? Biarpun tua-tua dia tetap pelayanan. Ya dong. Ya. Jangan cuma kalau pakai dress cantik doang foto. Pasang. Ya kan? Itu tujuannya begitu. Di balik cerita ada cerita, we don't know, kita nggak tahu. Gitu loh. Tetapi itu dia tadi, jangan kebanyakan overthinking. Yuk, kita semua adalah pelayan Tuhan, kita anak Tuhan, kita tularkan itu. Maksudnya kita influence orang, mempengaruhi orang, itu bisa lewat postingan kita, lewat gaya hidup kita. Itu bisa mempengaruhi orang, orang jadi mau kayak gitu. Iya loh, saya kadang kepikir ya, YouTuber dengan jutaan pengikut, kalau isi kontennya itu ngajakin orang gak bener, saya cuma ntar di kehidupan yang akan datang ditanyain kayak mana tanggungan dia jutaan orang itu. Bener loh saudara. Saudara ngajakin orang sekarang lewat gaya hidupmu, orang lihat loh. Orang lihat loh, gaya hidup kamu, gaya hidup saudara dilihat orang. Saya mikir panjang loh, saya mau jadiin rambut saya warna-warni, saya mikir saudara. Soalnya WL kan, bukan masalah WL nih atau pelayan kita itu. Jangan sampai itu ngajakin orang gitu loh maksudnya. Gimana caranya jangan ngajakin orang yang aneh. Ntar Tuhan, lihat ini gimana 10 orang ikutin kamu gayanya gini. Hati-hati loh. Kenapa kita tidak mempromosikan hal-hal yang baik? Kenapa kita tidak mempromosikan hal-hal yang benar? Ya ayat itu bagus, sharing, quote-nya Pagem, firman Tuhan, gaya hidup Kristen, tapi be real ya, jadilah asli, jangan pencitraan, gitu. Misal sayang, di luar, di dalamnya kasar. Harus asli seperti itu. Kalau di luar gitu, dalam ya kayak gitulah. Jadi nggak boleh pencitraan itu namanya tidak asli. Ya, seperti itu. Sebenarnya pembahasan masih panjang, tapi saya harus hentikan. Wow, ayatnya baru 1 padahal. Ya sudahlah. Ya, jadi sebenarnya saya mau yang lain nanti saja dah, next time. Jadi, ya itu ya tadi saudara ya, kita balik lagi ke situ. Saya cuma bisa berharap
kita semua bisa belajar. Saya juga sama-sama ditegur lewat ini dan diingatkan kembali hal-hal yang mungkin saya miss, atau mungkin ada hal-hal yang saya sudah tinggalkan tapi saya harus kembali lagi. Ayo, kita semua di sini tidak untuk saling menunjuk dan menghina atau apa, tetapi kita di sini tuh saling dukung, kita saling bangun. Anak-anak di sini sama-sama anak kita semua. Anak muda di sini adik kita semua, orang tua kita. Saya kakak saudara, ibu saudara. Gitu. Yang maunya yang baik. Maunya yang benar. Kita enggak kepengen semuanya di ujungnya itu nanti air mata yang enggak penting, yang enggak perlu maksudnya. Bukan saya berarti enggak boleh nangis. Tetapi kita jangan mengambil langkah-langkah yang akan ujungnya hanya akan membuat kita menangis yang seharusnya kita bisa hindari. Ya, saya rasa itu saja. Saya tidak bisa menyelesaikan keseluruhan, tapi saya berharap saudara boleh diberkati dengan firman yang disampaikan. Amin. Ya. Saya tutup dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa-apa yang perlu sudah disampaikan. Dan Tuhan, biar Roh-Mu sendiri yang bekerja di dalam setiap hati kami. Kalau hari ini kami mendengarkan suara-Mu, biarlah jangan ada satupun dari kami yang mengeraskan hati kami, bahkan menolak kebenaran-Mu Tuhan. Tuntun kami Bapa, biar kami terus dibentuk, kami terus ditarik, dibawa, masuk dalam rencana Tuhan yang sempurna, yang indah. Kami percaya Engkau Allah kami yang sungguh amat sangat baik. Dan Engkau Allah kami yang sungguh menuntun kami dalam setiap langkah-langkah kami Tuhan. Dengan sabar Tuhan, Engkau menunggu kami, Engkau menanti kami Bapa. Dan biarlah Tuhan hari ini kami belajar untuk melepaskan hal-hal yang menghambat kami untuk datang kepada Tuhan. Semua pikiran-pikiran negatif, semua kebiasaan-kebiasaan yang buruk, semua kehidupan-kehidupan yang salah Tuhan. Kami mau belajar menyerahkan itu kepada Tuhan. Kami mengakui bahwa sungguh Tuhan kami tidak mampu. Hanya Engkau Tuhan yang menyanggupkan kami. Engkau Tuhan yang membuat kami kuat sehingga kami boleh datang. Sehingga kami boleh datang kepadamu. Dan Tuhan Engkau yang membersihkan setiap daripada kami. Engkau yang mengobati kami. Engkau yang memulihkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan firman-Mu terus bekerja di dalam setiap hati kami. Roh Kudus terus mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur, haleluya. Amin.